continue our lesson. We are still on Unit 12. And on this video, we are learning how to make questions. Bagaimana membuat pertanyaan. Itu yang menjadi pelajaran kita pada video kali ini. So, our learning outcomes atau hasil pembelajaran kita setelah kalian mempelajari video kali ini. Number one, you understand, kalian mengerti how to make questions, bagaimana membuat pertanyaan, especially to ask the future plans. Khususnya untuk menanyakan future plans. But first, you need to remember that there are two types of questions. Number one is WH questions, and number two is yes or no questions. Jadi saya harap kalian masih ingat tentang hal ini ya. That's the number one. Number two, you are able to use, kalian mampu menggunakan auxiliary verbs in different types of tenses. Jadi kalian mampu menggunakan auxiliary verbs, kalian masih ingat auxiliary verbs ya, in different types of tenses, di tenses yang berbeda-beda. Di mana sampai saat ini kita sudah mempelajari 4 tenses, yaitu present simple. The second one is the present continuous. Number 3 is the past simple. Number 4 is the future simple or future plans. So you have to always remember, ya, kamu harus selalu ingat, jangan pernah lupa mengenai auxiliary verbs. The auxiliary verbs for the simple present is am, are. Also, we can use do and does. And for the present continuous, we have only is, am, are. But for the past simple, we have was and were, and also did. Yeah. And for the future plans or future simple, we have is, am, are, plus be if there is no verb in the sentence. Jika tidak ada kata kerja di dalam kalimat, kita tambahkan be lagi. Jadi ini harus selalu di luar kepala, tidak boleh lupa, harus selalu diingat ya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini, bagaimana kalian bisa membedakan, bagaimana menggunakan auxiliary ini khususnya dalam pertanyaan. Oke. Jadi kita menggabungkan semua pelajaran yang sudah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Kita sudah mempelajari present simple. We have learned present continuous. We have learned past simple and also future simple. We are learning future simple now. So you have to always remember these auxiliary verbs, ya. So make sure kalian harus pastikan bahwa setelah kalian menyelesaikan video ke-32 ini, kalian mencapai target ini. Ini target kita. Kalian menguasai ini. Untuk yang present simple misalnya, apa yang kamu makan tiap pagi? The present continuous, apa yang sedang kamu makan? For the past simple, apa yang kamu makan kemarin? Dan for the future plan, apa yang akan kamu makan malam ini? Ini tiap pagi menandakan present simple. Ini sedang menandakan present continuous. Kemarin artinya past simple. Malam ini, nanti malam, merupakan future plans, rencana. Jadi jika kita bertanya apa yang kamu makan tiap pagi, what do you eat every morning? Jadi auxiliary yang kita gunakan di sini adalah do. Tetapi kalau apa yang sedang kamu makan, kita bilang what are you eating? Nah, di sini auxiliary yang kita gunakan adalah are. Jadi kalian harus ingat ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. You have to always remember what we have learned on the previous lessons. Apa yang kamu makan kemarin? We say, what did you eat yesterday? So we use did as the auxiliary verbs here. But apa yang akan kamu makan malam ini?
What are you going to eat tonight? In this case, we use are is the auxiliary. Okay, but also we use going to. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam bahasa Inggris itu auxiliary yang kita gunakan itu berbeda-beda. Saya sudah katakan di video 14 juga di video 28 bahwa antara WH question what dengan subjeknya you harus ada auxiliary di antara itu. Auxiliary di antara itu tergantung tensesnya. Saya sudah kasih tahu, sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Tapi hari ini nanti saya akan ulangin lagi. Nah, sebelum saya mengingatkan ulang, do, are, did, dan are di sini, ya, saya ingatkan dulu di video sebelumnya kita belajar mengenai future plans. Nah, kalian harus ingat bahwa untuk verb to go, untuk verb to come, kedua ini, we usually use present continuous for future plans, ya. Jadi untuk yang kedua kata kerja ini, kita biasanya menggunakan versi present continuous meskipun untuk menyatakan future plans-nya. Contohnya seperti ini. Ya, harusnya kan kita bilangnya seperti ini ya. Kalau kita mengikuti aturan untuk future plans ya. Kita bilangnya I'm going to go. Karena am going to merupakan kuncinya, merupakan akannya, baru to go. Tetapi karena to go ini kita tidak mengikuti versi ini, kita bilangnya begini saja. Jadi tidak usah diulang go-nya. Jadi I'm going to Holland. To di sini artinya ke. Ya, saya akan pergi ke Belanda besok. Ini bentuk present continuous, tetapi artinya akan. Begitu juga untuk yang kata kerja to come. Jadi kita bilang saja she is coming this evening. Bukan artinya dia sedang datang, tetapi dia akan datang nanti malam. Ya, jadi kita menggunakan versi present continuous, tetapi artinya adalah akan. Kita tidak mengatakan hal ini. She is going to come this evening. Jadi is going to ini nggak perlu. Langsung saja kita ubah dalam bentuk present continuous. She is coming. Yang artinya dia akan datang nanti malam atau nanti sore. Jadi kalian harus ingat kedua ini ya. I'm going atau she's coming. Artinya akan. Oke, jadi itu hanya tambahan saja. That's the extra information saja. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke nomor 2 ini ya, saya jelaskan auxiliary ini. Pertama kita dulu mengerti dulu ini ya. Untuk yang future plans. Nah, saya ingatkan lagi untuk WH question, kalian harus tahu bahwa antara WH question dengan subject harus ada auxiliary verb. You need to have the auxiliary verb, di mana auxiliary verb yang kita gunakan untuk future plans yaitu is, am, dan are. Sementara untuk yang yes or no question, kita harus meletakkan auxiliary verb di awal kalimat. Jadi ini harus diingat. Oke. Sekali lagi, untuk yang WH question, saya ingatkan sekali lagi, antara WH question dengan subjeknya harus ada auxiliary verb, yaitu is, am, are. Yang kedua, untuk yes or no question, kita harus meletakkan auxiliary verb di awal kalimat. Yes or no question itu adalah pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Ya, kalau WH question seperti what, where, why, who, dan lain-lain sebagainya. Oke, sampai di sini jelas ya? Oke, so now let's see. Number 1, I'm hungry. Saya lapar. Jadi dari sini kita membuat kalimatnya dengan menggunakan what you eat. Tentu kita bilang apa yang akan kamu makan, ya kan? Jadi kalau kita bertanya apa yang akan kamu makan, so in English we say, what are you going to eat? Jadi ini yang saya bilang tadi, bahwa antara WH question, what and you, harus ada auxiliary, are. We are going to the cinema. What you see. Jadi kita bertanya apa yang akan kamu tonton. We would say, what are you going to see? Nah, untuk yang nonton itu kalau kita cari di kamus, bilangnya watch. Tetapi kalau movie,
atau ada pertunjukan, kita tidak bilang watch kalau di situ ya. Kita bilangnya see. Artinya menonton ya. What are you going to see? Steve's coming for dinner tonight. Dia akan datang untuk makan malam nanti. What you cook? So the question would be, what are you going to cook? Okay. Katie's going to university in September. What she study? Karena she, jadi kita pakai is untuk auxiliary-nya. What is she going to study? Jack and Jill got engaged last week. Minggu lalu, Jack and Jill mereka tunangan. Jadi kita bertanya kapan mereka akan menikah. When are they going to get married? Jadi auxiliary-nya bukan di sini, ya, bukan setelah they. Kamu harus pastikan bahwa auxiliary-nya itu harus di antara ini. Sue's not going by train. Dia tidak pergi dengan kereta. Kita bilang, is she going to fly? This is yes or no question. Jadi for yes or no question, we put auxiliary in the beginning of the sentence. Ya, kita meletakkan is di awal kalimat. Kalau yang yes or no question. Apakah? Jawabannya ya atau tidak. It's my birthday next week. So the question would be, are you going to have a party? This is a yes or no question. Dimulai dari auxiliary verb, are you going to have a party? Jangan lupa going to. So this is how to make question for the future plans. Ya, begini cara menanyakan rencana-rencana ke depan. Ya, rencananya kapan mereka akan menikah? When are they going to get married? Ini semua rencana. Oleh karena itu, saya sudah menyediakan kuis, ya. Kalian harus buat pertanyaan. Kalian coba ambil kuisnya ya. Bagus untuk latihan kalian, hitung-hitung kalian praktek. I'm going to meet him tomorrow. Saya akan menemui dia besok. Ya, jadi sama seperti yang tadi, kalian buat kalimat dari kata-kata yang sudah ada. Ya, contohnya seperti ini tadi. What you feed, berarti what are you going to feed? Jangan lupa are dulu ya, baru you. Is, karena your father, satu orang, he, ya. Your father itu termasuk he, ya. What is your father going to wash? So please take the quiz, ya. It's good for your exercise. It's good for you to practice. You need to practice a lot, okay? Kalian harus banyak latihan. Jadi saya harap sampai di sini jelas dulu ya. You have to understand how to make questions. Jadi saya harap kalian sudah paham dalam hal ini ya. How to make questions, WH question and also yes or no question. Okay? That's a number one. And number two, you are able to use auxiliary verbs. Kalian mampu menggunakan auxiliary verbs di tenses yang berbeda-beda. Nah, kalau saya rangkum kira-kira begini bentuknya. Auxiliary verbs itu ada macam-macam ya, tergantung tensesnya. Present simple, present continuous, past simple, and future simple for plan ya. Nah, untuk yang present simple dibagi dua, yaitu SMR untuk yang kalimat without verbs, tanpa kata kerja. Sedangkan untuk yang mengandung kata kerja, kita menggunakan do dan does. Tetapi harus ingat bahwa do dan does ini digunakan sebagai auxiliary hanya di kalimat negatif dan juga kalimat tanya. But SMR we can use in all sentences. Positive, negative, and interrogative. Present simple merupakan aktivitas rutinitas. Kebiasaan sehari-hari yang selalu dilakukan, itu present simple. Sedangkan untuk present continuous yang sedang berlangsung, di mana auxiliary-nya hanya 3, is MR, and also we use them in all sentences, positive, negative, and also interrogative. For the past simple itu kegiatan yang sudah lewat. Misalnya kemarin, 2 hari yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu past simple. Sama seperti present simple, dibagi 2, yaitu yang ada kata kerja, atau yang tanpa kata kerja, without. Yang tanpa kata kerja, kita gunakan was were untuk semua sentence, sedangkan untuk yang mengandung kata kerja,
kita menggunakan did tetapi hanya untuk kalimat negatif dan interrogatif. The last one is the future simple, I mean future plan. We only have 3 is MR, tetapi kita juga menambahkan be di dalam kalimatnya apabila kalimatnya tidak mengandung kata kerja. Dan berlaku untuk semua sentences, positive, negative, and question. Jadi silakan gunakan ini sebagai kamus Anda. Bisa di-download dalam bentuk PDF, nanti linknya ada di bawah video ini. Okay, so let's see the example. Number 1, he played tennis last week. Ya, last week ini adalah sudah lewat ya, minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu, kita menggunakan did. Kenapa kita menggunakan did? Karena ada kata kerja play. Ya, jadi kalau ada kata kerja play, kita menggunakan did untuk past tense. Number 2, he playing tennis now. Sekarang, present continuous. Ya, untuk present continuous, tadi lihat bahwa auxiliary yang kita gunakan adalah is, MR, antara ini. Ya, kalau he, kita menggunakan is. Number 3, how often? Berapa sering? Nah, kalau sering itu menanyakan rutinitas. Ya, jadi kalau rutinitas merupakan present simple. Di sini juga ada kata kerja wash. Jadi untuk present simple kita menggunakan antara do dan does. Untuk you kita menggunakan do. Number 4, yesterday, kemarin. Jadi kalau kemarin yang sudah lewat kita menggunakan did. Oke. Number 5, tonight, malam ini. Berarti ini merupakan future plan, ya, rencana. Oke, kalau yang future plan kita harus menggunakan auxiliary antara am is are, ya. Kalau I am. Number 6, at the moment, saat ini. Jadi at the moment saat ini merupakan present continuous. Kalau present continuous yang sedang, auxiliary yang kita gunakan adalah to be, ya, is, am, are. Kalau we are. Number 7, every evening, setiap malam atau setiap sore. Ini merupakan rutinitas, ya. Kalau rutinitas kita menggunakan present simple. Kalau present simple yang kita gunakan antara do dan does. Oke. Jadi you must be do, bukan does karena you. Oke. Ini ada going to do when they retire. Ini ketika nanti mereka pensiun. Jadi ini merupakan future plan, ya, rencana. Kalau rencana, auxiliary yang kita gunakan adalah is, MR. Your parents, lebih dari satu, ya, ada S-nya. Kalau lebih dari satu kita menggunakan are, bukan is. Kalau cuma satu orang kita pakai is, oke? Number 9, ini menanyakan kapan orang tua kamu bertemu pertama kali. Berarti ini kejadian yang sudah lewat. Kalau sudah lewat berarti past tense. Ya, untuk past tense kita menggunakan did. Ya, when did your parents first meet? And the last one, number 10, what time did it usually arrive at school? Kalau usually merupakan rutinitas, kebiasaan. Kalau kebiasaan kita menggunakan do atau does, ya, present simple. Ya, karena Maria kita pakai does, satu orang. Oke. Nah, untuk mengetes kalian, saya sudah menyiapkan kuis untuk kalian, ya. Ini bermacam-macam tenses, ya. Jadi kita menggunakan am, is, are, do, does atau did, ya. Amanda, ya. Ini pakai am, are, did, do, does. Ini tinggal dipilih. Caranya sama seperti yang tadi, ya. Ini 20 soal, ya. There are 20 questions. This is very good for you to practice, okay? So please take the quiz, ya. And this is the last part of our video today. Ini bagian terakhir dari video kita kali ini, yaitu berbicara, speaking. Jadi kalian coba usahakan speaking, kalian berbicara. Ini ada kalimatnya seperti yang tadi ditulis, tetapi kalau yang ini langsung kalian bicarakan. Kalian buat kalimat future plan. What are we going to eat tonight? Use the given words. Kalian gunakan kata-kata yang sudah ada di sini, terus kalian buat kalimatnya. There are 10 questions, ya, ada 10 soal. Saya juga sudah buat dalam bentuk online-nya juga.
Ya, ini nanti ada kunci jawabannya juga kalau misalnya bingung ya. Kalau misalnya kalian ragu, kalau untuk memastikan juga apakah kalian benar atau salah. Oke, ini tidak perlu ditulis. Ini untuk speaking kalian, latihan untuk berbicara ya, speaking ya. Kalian harus banyak latihan bicara ya. Satu lagi untuk latihan bicara yaitu dengan meletakkan auxiliary verbs di dalam kalimat-kalimat ini. For example, are you a student? Jadi silakan banyak latihan ya, berbicara ya, baca, minimal bacalah supaya mulut kalian juga terbiasa untuk mengatakannya. Oke? Jadi saya pikir sampai di situ dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and I'll see you on the next video.